Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Effendi. Pada kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang database Oracle SQL, yaitu tentang insert statement, updating column, deleting rows, default values, insert, get, and after table. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang insert statement. Kita buka SQL command line-nya. Di sini saya sudah konekkan ke user perusahaan, dan di sini saya sudah menampilkan tabel karyawan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang insert statement. Sebelum kita melakukan insert statement, kita harus mengcopy tabel terlebih dahulu. Copy tabel berfungsi untuk menjaga data tabel aslinya. Dengan melakukan copy tabel, maka waktu kita melakukan misalnya latihan mengubah data-data dalam tabel tersebut, tabel yang asli tetap orisinil, karena yang kita gunakan adalah data dalam tabel copy table. Pada copy table ini, primary key dan foreign key yang ada pada tabel asli akan hilang, tetapi data-data yang lain akan persis sama. Dengan cara create table copy karyawan, as select from karyawan, yaitu copy nama tabelnya as select from nama tabelnya juga. Jika kita enter table created, kita bisa melihat sekarang index apakah sudah ada tabelnya. Nah, ini sudah ada, tetapi primary key yang ada pada tabel karyawannya asli tidak ikut ke sini. Di sini ID karyawannya yang pada tabel karyawan tadi menjadi primary key, di sini menjadi data biasa, tidak ada yang bernilai not null atau yang memiliki sifat primary key. Setelah kita membuat copy tabelnya, selanjutnya kita akan membuat insert statement dengan cara insert into copy karyawan values. Ini ID-nya 119, ID karyawan namanya Robi, ID manajernya 113, ID departemen 222, gaji 800, pekerjaan IT programmer, dan hire date-nya 27 Januari 2009. Kita enter one row created. Jika kita tampilkan, maka di sini sudah ada yang namanya Robi dengan ID karyawan 119. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang updating column, yaitu memperbarui data pada sebuah kolom. Sintaknya yaitu update copy karyawan, atau ini nama tabelnya, set nama ID, where ID karyawan 119. Di sini nanti kita akan mengubah nama pada ID 119 menjadi Adi, yang berarti Robi nanti akan berubah menjadi Adi. Jika kita enter dan kita tampilkan lagi, maka sudah berubah. Yang ID karyawan 119 menjadi Adi. Pada update kolom ini, kita juga bisa menggunakan subquery. Seperti ini, nanti kita mau merubah gaji yang Adi ini yang 800 kita setarakan dengan Tio yang 400. Caranya update copy karyawan, set gaji sama dengan select gaji from copy karyawan, here ID karyawan 118, where ID karyawan 119. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menuliskan banyak gajinya berapa. Kita bisa langsung membuat patokannya dari ID karyawan 118 seperti itu. Jika kita enter one row update dan kita tampilkan, maka gaji Adi tadi sudah berubah seperti gaji Tio, yaitu 400.000. Selanjutnya yaitu deleting row atau menghapus data pada sebuah baris. Caranya delete from copy karyawan, where ID karyawan 119. Di sini kita akan menghapus karyawan yang ID karyawannya 119. Itu di sini nanti yang ID karyawan 119 yang paling bawah akan hilang karena sintak delete ini. Kita enter one row deleted. Dan jika kita tampilkan, maka karyawan yang ber-ID 119 tadi sudah tidak ada lagi. Satu baris yang di bawah sudah hilang karena sintak delete tadi. Yang selanjutnya yaitu default values, yang digunakan untuk memberikan nilai null atau bisa juga fungsi sysdate dan user pada kolom tertentu.
Misalnya kita di sini menginsert seorang karyawan lagi, itu ID-nya 120, namanya Sasa, ID manajernya 114, ID departemennya 222, gajinya 800, kerjanya IT programmer, dan header-nya yaitu default, yaitu fungsi default kita tadi. Jika kita enter one row created, kita tampilkan, maka hasilnya seperti ini. Header-nya akan bernilai null. Di sini pada fungsi default ini kita juga bisa menggunakan fungsi sysdate. Sintaknya seperti ini: insert into, copy karyawan values, ini data-datanya, dan pada header-nya kita isikan fungsi sysdate one row created. Jika kita tampilkan, maka otomatis akan muncul tanggal, bulan, dan tahun saat ini, yaitu 5 April 2020. Yang selanjutnya yaitu creating table. Ya, sama dengan namanya, yaitu membuat sebuah tabel. Caranya, create table rumah sakit yaitu nama tabelnya, ID pasien yaitu nama kolomnya, integer yaitu tipe data. Kalau integer tidak perlu kita bikin lagi panjang datanya, koma, nama pasien. Ingat ya, pada nama kolom ini kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Jika ada dua kata, maka kita pisahkan dengan underscore. Nama underscore pasien, varchar yaitu tipe datanya, panjang datanya 10, penyakit, varchar tipe datanya lagi, tanggal check-in, date, ini juga tipe data, date, koma, constraint, prim, ID pasien itu kolom yang kita jadikan primary key-nya. Primary key yaitu ID pasien, tutup kurung, titik koma. Kita enter, maka table create. Jika kita next, maka di sini sudah ada muncul rumah sakit, yaitu yang menjadi primary key yaitu ID pasien. Di sini not null atau tidak boleh kosong. Juga ada nama pasien bertipe varchar, panjangnya 10, penyakit varchar panjangnya 10, dan tanggal check-in yang tipe datanya yaitu date. Dan yang terakhir yaitu alter table. Pada alter table ini ada beberapa jenis, yaitu add new column, modify a column, drop table, dan rename atau mengganti nama. Yang pertama yaitu add new column atau menambah kolom. Sintaknya seperti ini. Misalkan kita menambah satu kolom lagi pada tabel rumah sakit. Caranya yaitu alter table, nama tabelnya itu rumah sakit, add di sini nama kolomnya itu nama perawat, tipe data, dan panjang data. Seperti ini, kita enter table altered. Jika kita next, maka di sini sudah ada kolom nama perawat yang tipe datanya varchar. Yang kedua yaitu modify a column atau mengubah tipe data pada kolom. Misalkan di sini kita ingin merubah tipe data nama perawat menjadi integer. Caranya alter table rumah sakit, modify nama perawat spasi integer. Enter. Maka di sini yang pertama tadi kolom nama perawat bertipe data varchar, sekarang setelah kita alter telah berubah menjadi number atau integer. Selanjutnya yaitu drop kolom atau menghapus kolom. Itu misalnya kita mau menghapus kolom nama perawat ini. Caranya alter table rumah sakit, drop kolom nama perawat. Enter, maka tabel altered. Kita next lagi, maka kolom nama perawat sudah hilang. Di sini kita juga bisa merename nama tabelnya, yaitu namanya rumah sakit. Caranya alter table rumah sakit, rename to clinic, table altered. Nah, di sini coba kita next table clinic, apakah sudah ada? Nah, di sini sudah berubah. Yang awalnya tadi nama tabelnya rumah sakit, sekarang sudah berubah menjadi klinik. Yang terakhir yaitu drop table. Caranya tinggal ketikkan drop table clinic, table drop, maka tabelnya sudah dihapus. Ini objek clinic does not exist atau sudah tidak ada lagi, seperti itu. Mungkin itu saja tutorial database Oracle SQL pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.